berlaku. Artinya dimuliakan, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seagung-agungnya salawat, dengan seagung-agungnya salam. Hadirin, besok tidak ada orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kecuali yang pertama adalah syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di hari akhir. Keluarga kita, keturunan zuriyah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih nyambung dengan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang. Bisa dikatakan memang dalam setiap hari itu ada waktu keramat untuk takarub kepada Allah. Kalau waktu tahajud itu memang sudah ampuh, tapi di waktu manusia itu masih pada bangun, Allah tetap memberikan waktu-waktu yang luar biasa, waktu yang karomah kepada hambanya yang ingin bertakarub. Yang mau meluangkan waktunya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan yang tinggi, yaitu sobahan wa masaan, waktu pagi dan waktu sore. Maka sungguh beruntung orang yang bisa istiqomah ngamalkan zikir pagi dan zikir pagi dan petang. Dan beliau Imam Nawawi rahimahullah alaih mengatakan di antara bab yang paling banyak isinya itu adalah pembahasan mengenai zikir pagi dan petang. Kok banyak sekali itu kira-kira yang ngamalke kepriye? Apakah ya semua mau diamalkan? Kalau pengalaman kita mengkaji kitab-kitab zikirnya para ulama, ya tidak semuanya zikir-zikir itu diamalkan. Tetapi paling tidak kita pernah mengamalkan sekali, terus ada yang memang kita lazimkan. Misalkan jenengan ngamalkan al-maksurat. Pirsa mboten niku. Kitab wiridan alit al-maksurat. Nanti mireng, Pak. Al-maksurat sing nyusun Syekh Hasan Al-Banna, muasisnya Ikhwanul Muslimin. Atau mungkin jenengan ngamalkan rotib al-hadad. Biasanya nek ngamalkan rotib al-hadad itu di bakdo bisa biasanya. Atau mungkin ngamalkan rotib al-atos, itu isinya zikir-zikir yang maksur. Atau jenengan ngamalkan, monggo silakan. Nah, ini kemudian dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab yang kita kaji dalam setiap Jumat sore ini, Adkar An-Nawawiyah. Ambil satu, misalkan kita mau ambil satu, misalkan kayak kemarin wiridannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, mbok saya ini diajari wirid yang mana saya bisa mengamalkannya di waktu pagi dan di waktu petang. Petang itu bisa dikatakan ba'da asar, bisa dikatakan ba'da maghrib. Nah, gitu. Di level Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mawon matur kalih Kanjeng Nabi, mbok kula diajari wirid. Kalau kita membaca ensiklopedia para sahabat itu sebenarnya wirid mereka itu enggak banyak. Gitu. Satu, tapi di wiridnya jadi banyak gitu. Yang jelas istiqomahnya itu iya. Gitu. Yang jelas istiqomahnya itu iya. Maka di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga menyusun menampilkan satu bab, yaitu bab istidamatu atau bab muhafadatul a'mali, yaitu bab yang menerangkan mengenai supaya kita itu menjaga amaliyah yang sudah kita rutinkan. Bahasane nopo? Supaya nek awake dhewe niku ngamalke wirid kah, ngamalke Quran, deres Quran napa mawon niku ampun dong tek niku. Lulus niku. Niku Imam Nawawi dengan Riyadhus Shalihin pun bahas bab piyambak. Jadi muhafadhatul a'mali. Gitu. Menjaga amaliyah ketika kita memiliki amaliyah yang baik itu dijaga. Karena apa para rawuh? Kita bisa amal itu merupakan anugerah dari Allah. Maka Syekh atau Ilah Asakan dari beliau mengatakan, di antara matinya hati
Di antara matinya hati itu adalah kita itu tidak menyesal terhadap amaliyah-amaliyah yang terlewat. Nanti mireng nggih, Imam Athaillah As-Sakandari nanti mireng. Nanti mireng kitab Hikam nanti mireng. Nah, dalam makalah Hikam itu beliau mengatakan di antara matinya hati itu seorang hamba itu tidak menyesal terhadap amaliyah-amaliyah yang terlewat. Biasanya sedina ndres Quran sak juz kok iki ora ndres kok santai-santai mawon. Biasanya awake dhewe sholat jamaah ning masjid kok ora jamaah kok santai-santai mawon. Dan ini bukan pada masalah pahala, bukan masalah dosa. Ora dosa dengan mboten jamaah niku. Senajan ketinggal jamaah. Nah, kata-kata senajan itu, Pak. Maka beliau Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan di antara matinya hati itu, tanda-tanda matinya hati, itu seseorang terlewat amaliyah-amaliyah kok rasanya biasa-biasa mawon. Maka ambil satu atau ambil seberapa yang kita mampu, kita amalkan kanthi istiqomah. Pun niku resepe ngeten mawon. Nggih. Mempeng niku janjane napa to nek cara kiai-kiai riyen niku. Mempeng niku adalah tetapkan waktu, nggih, dan kerjakan terus-menerus. Sampai kapan itu? Hatta ya'tiyakal yakin. Mongkon nalikane kula teng pondok niku pokoke angger manjing bakdo adzan subuh pun niku mesti wiridan riyen. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ping 40. Tambahane la ilaha illallah al-malikul hakul mubin ping 100. Bar ping 100 istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ping 100. Bar niku napa? Tahlil la ilaha illallah ping 100. Las-lasan ora ganti niku jadwale. Bakdo maghrib nggih ngeten niku kecuali kalau apa namanya sudah pengurus bakdo maghrib nanti amaliyahnya musyawarah. Nah itu nanti ada. Berarti yang biasa dikerjakan bakdo maghrib dikerjakan bakdo isya atau sebelum maghrib. Tapi amaliyah itu pokoknya terus-menerus istiqomah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak misalkan kita ngambil contohnya Sayyidina Abu Bakar, mbok kula diwarai wiridan ya Rasulullah. Maka Rasulullah ngendika qul Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabbi kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Nah, niku sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ardi wahai zat yang fatiras samawati wal ardi wahai zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi sak isine alimal ghaibi wa syahadah wahai zat yang mengetahui alam gaib dan alam yang nampak Rabbi kulli syai'in wa malikahu Tuhannya segala sesuatu dan rajanya segala sesuatu asyhadu baru asyhadu alla ilaha illa anta saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau menyuwun a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani saya meminta perlindungan kepada Engkau wahai Allah dari keburukan diri saya pun dicatat nomor dereng ini. Wah, dereng sempat Ustaz nggih mangke nek badhe diserap. Ora kita ngamalke sedina pisan. Minta beliau Rasulullah ngajari sama Sayyidina Abu Bakar bahwa saya setelah memuji Allah mengagungkan Allah, yang pertama kali dipinta itu adalah berlindung dari keburukan diri sendiri. Karena apa? Potensi keburukan diri sendiri itu lebih besar. Nek tugasnya setan itu memang godo. Nggih napa nggih? Tugasnya setan itu napa, Pak? Tugasnya setan apa, Pak? Ndak wonten setan pulang ngaji, Pak. Tugasnya setan itu mulang godo manungsa, tetapi setan itu tidak bisa menggoda ketika manusianya itu tidak membuka celah untuk setan.
Gusti Allah ngendika fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada setiap anak manusia itu dalam hatinya sifat fujur. Fujur niku napa? Lacut. Lacut niku napa? Jember. Jember niku napa? Kabupaten kan. Sifat buruk. Kami tanamkan dalam setiap jiwa anak manusia itu sifat buruk wa taqwaha. Dan sifat baiknya sifat baiknya perilaku. Kita punya dua potensi. Nah, sifat fujur, Pak, itu ditunggangi oleh setan. Sedangkan sifat takwa itu ditunggangi oleh malaikat. Maka adalah hadis yang mana malaikat sama setan itu saling membisikkan. Malaikat itu ada di sebelah kanan, malaikat ada di sebelah kiri. Tahunya kan kita kalau malaikat ada dua nih. Saya pernah baca kitab, totalnya itu ada 19. Sing awal kita ini. Nah, nanti ngaji bapak nanti. Nah, malaikat itu di sebelah kanan kita membisikkan kebaikan, setan di sebelah kiri kita membisikkan keburukan. Podo-podo, potensinya sama. Tetapi yang mengambil keputusan adalah diri kita. Nah, itu. Nah, mengambil keputusan yang baik, maka hasilnya akan baik. Nah, maka di sini Rasulullah ngajari sama Sayyidina Abu Bakar, a'udzubika min syarri nafsi. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri saya. Nek keburukan diri saya berarti apa? Mengambil keputusan yang tidak itu. Artinya kan milih jalan apik apa milih jalan elek. Baru kemudian wasyari syaitani dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan setan. Setan sing nomor loro. Jadi aja moro-moro digodho setan. Yo nek setan mesti batin. Yo bener tugasku iki dosa. Tugasku iki apa? Godho. Gitu. Tugasku iki godho. Jadi tugasku, saya melaksanakan tugas saja sudah dinas masuk neraka. Saya melaksanakan tugas saya itu sudah dinas masuk neraka. Apalagi kalau saya nggak melaksanakan tugas. Kalau setan kan orang mungkin batin, iki menungso iki piye to? Tugasku ki memang godho. Tapi saya bisa goda itu kan kalau sampean membuka celah diri untuk digoda kan begitu. Nek ora pengen digodho LC ya aja ning karaoke kan ngono wae. Lah wong coba nek di tawuran ning masjid kan ngono kan ora mungkin digodho LC kan ngono. Nah, tapi nek bisa kan munggah ngono kan. Narik kabel ya mesti ono sing godho ngono kan. Ya Pak Haji Nasir. Lu kan logikanya seperti itu. Jadi meminta perlindungan dari diri kita itu lebih diutamakan. Yang memutuskan kita mau ke sana itu kan diri kita lah. Baru sudah sampai sana setan sing godho. Nah, ayo mas. Gas mas kan begitu. Baru wasyirki dan aku berlindung dari mensekutukan Allah. Pun niku nggih. Itu adalah zikirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau minta langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina ini kemana sudah ya? Ini saya ulangi lagi. Warawaina nawaw fi sunani Abu Dawud min riwayat Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahum qala. Diriwayatkan Imam Nawawi rahimahullah alaihi beliau menukil yang semakna dari apa? Yaitu hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari kitab Sunan Abu Dawud. Dari riwayat apa? Abu Malik al-Asy'ari. Jadi sama. Riwayatnya Abu Malik al-Asy'ari ini redaksinya sama dengan Sayyidina Abu Hurairah, cuma nanti ada tambahannya. Bahwasanya para sahabat matur sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, gitu kan, alimna kalimatan naquluha idza asbahna wa idza amsayna. Gitu. Dan Rasulullah itu kan ngajari karena beliau ditanya. Kalau Rasulullah nggak ditanya kan ya nggak ngajari. Atau kalau Rasulullah mau ngajari begini, sampean kok ora tekon karo aku, nah gitu. Itu sering.
Dalam redaksi hadis itu ada beberapa kali Rasulullah seperti itu sama sahabat. Nah, sahabat matur sama Rasulullah, "Duh Kanjeng Nabi, mbok kita itu diajari wirid-wirid doa-doa yang bisa kami amalkan ketika waktu pagi dan waktu sore." Nah, ketika pada matur seperti itu, Rasulullah ngajari doa seperti yang beliau ajarkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ada tambahannya. Wazada fihi ba'da qawli wa syirkihi. Ada tambahannya. Tambahannya apa? An-naftara fasu'an ala anfusina. Berarti minta perlindungannya tambah. Kalau tadi kan begini, ya Allah, saya berlindung dari keburukan diri saya minta perlindungan dari setan, saya minta perlindungan dari mensekutukan engkau, dan saya minta perlindungan an-naftarifa su'an, minta perlindungan dari kami melakukan keburukan ala anfusina terhadap diri kami. Mendolimi diri sendiri itu apa? Misalkan pakai narkoba, kan mendolimi diri sendiri nggih. Kan minum khamr, sing rusak awake sinten, Pak? Ya awake dhewe, minum khamr sehari 3 kali, ginjile kena. Pakai narkoba, akhirnya OD, overdosis, ngono. Terus ngombe antimo karo Sprite. Nah, itu kan akhirnya mumplok kan gitu ya, Pak. Kasih ini. Nah, ini kok ngombe antimo karo Sprite. Nah, itu kan akhirnya wassalamualaikum kan ini niku, guys. Itu kan berarti mendolimi diri sendiri. Itu juga dimintakan seperti itu. Wa anak tarifa su'an an anfusina au najurahu ila muslimin, atau kami melakukan keburukan meminta perlindungan dari kami melakukan keburukan terhadap saudara-saudara muslim. Ini Pak, doa yang diminta oleh para sahabat untuk diamalkan di waktu pagi dan di waktu sore hari. Loh Ustaz, kalau seperti ini tuh bacanya dengan dimaknai betul-betul atau yang penting baca saja? Dua-duanya dikerjakan. Seandainya masih belum bisa tadabbur bagaimana? Ya enggak apa-apa. Yang penting apa namanya? Ngamal ke sunai Kanjeng Nabi. Asbahna wa asbahal mulku. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa anta itu. Dulu ngerti maknanya, kerja gesek rak popo. Nanti sedikit demi sedikit disowankan ini maknanya bagaimana, tadaburnya bagaimana, peresapannya bagaimana. Itu yang dimuliakan. Asbahna, kami berbagi-bagi, wa asbahal mulku lillah, dan berbagi-bagi kerajaan milik Allah. Kerajaan milik Allah itu piye to bentuknya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dijelaskan satu-satu sama Imam Nawawi di sini. Maksud wasyirkihi ini diriwayatkan dua jalur. Beliau mengatakan ruya ala wajhaini syirkihi, mensekutukan Allah ini diriwayatkan dalam dua pendapat. Adharuhuma wa asharuhuma bikasri syini ma iskanir ra'i minal isyraq. Apa meneh niku Ustaz? Pendapat yang pertama yang paling kondang itu adalah huruf shinnya dikasrohkan wa syirkihi. Makanya onon wa syarokihi ada. Beda niku benten. Beda harokat itu beda. Maka ini kalau orang mau mendalami bahasa Arab, hal yang wajib tidak bisa ditawar, menguasai nahwu sama soroh ditawar niku Pak. Niku wis tidak bisa ditawar. Nah, artinya apa? Wa syirkihi ada al-isyraku, yaitu perbuatan syirik. Maksudnya bagaimana? Mayatu ilaihi wa yuwaswisu bihi. Tidaklah seorang hamba itu berdoa kepada Allah kecuali setan itu datang membisikkan was-was. Was-wasin apa? Iki kira-kira dongaku ditampa apa ora ya? Iki setan iki, Pak.
Nggih. Kira-kira dongaku ditampa apa ora ya? Kira-kira wiridanku ki ditampa Gusti Allah apa ora ya? Maka penting mantepnya hati ditampa. Karena apa? Kita sudah ditakdir berdoa sama Allah ini sudah suatu anugerah. Masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi kita ditakdir untuk berdoa. Kita ditakdir untuk sholat. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Bumi yang digunakan untuk sujud itu besok di akhirat itu memamerkan dirinya kepada bumi yang tidak digunakan untuk sujud. Loh, aku gagah ora ning donya dinggo sujud kawulane Gusti Allah. Awakmu ki apa coba didugem. Nah, itu. Itu besok dia memamerkan dirinya. Nah, minta perlindungan dari perbuatan seperti itu karena setan itu menggoda. Was-was termasuk di dalamnya adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaluke ora karo Gusti Allah, jaluke karo sing liya. Lah pendapat yang kedua bukan dikasrohkan tapi difathahkan wa syarafahum dengan fathah, kan? Artinya apa kalau dengan fathah? Yaitu khobailahu, minta perlindungan dari ikatan setan, wa masoyiduhu, dan minta perlindungan dari apa? Buruannya setan, tidak menjadi sasaran setan. Ini artinya punya kan. Terus kemudian beliau mengatakan wahiduha syirkatun bi fathi syin wa ra'u akhiruha unbun. Nah, hari yang dimuliakan, nah doa-doa wirid-wirid ini adalah supaya hati kita senantiasa berkesinambungan kepada Allah. Dengan wong urip ning donya iki mesti kebak ujian, ngene apa nggih? Ayo, apa meneh wis wayah-wayah mlebu sekolah ngene kan. Ana sing dikadang-kadang kok urung tembus. Nah, wis ngono wis biasa. Tapi orang yang hatinya senantiasa terhubung sama Allah itu nek biasane ana, mongko bakal ya ana. Nah, gitu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai, belum, masih lama ini. Masih gagah ini, masih lama kita ngaji bab zikir pagi sama petang itu masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunan Abu Dawud wa Tirmidzi. Kami menukil dari kitab Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu fi subahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Apa artinya Ustaz? Dari kami nukil dari Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi, riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba nggih kula nggih panjenengan nggih sinten mawon nggih kula nggih jenengan nggih sinten mawon ma min abdin, tidaklah seorang hamba, semua orang yaqulu fi subahi kulli yaumin, yang mana ketika pagi hari dia mengucapkan doa ini, wa masai kulli lailatin, dan pada sore hari dia mengucapkan doa ini. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wa fis ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Salah sama roti sebanyak tiga kali lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dirinya. Peng pinten Pak? Peng 3. Go bareng-bareng. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Niki bendino esok peng 3, sore peng 3, niki masyhur niki.
Niki tegene al-ma'surat niki medal niki. Kok apal Ustaz? Apal niki. Orian karo termasuk istiqomah. Nomor kalau pengaruh dari tambah akeh akhirnya kan kudu ana sing tak pilih. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Fadilahnya apa? Lam yadurruhu syai'un, yaitu tidak ada sesuatu yang akan membahayakan di dirinya. Wis to nggon angker wajak ngene iki. Nggon ngomong wingit wajak ngene iki. Nggih, Gusti Allah sing jaga. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Lah istilah ini sering yang pakai adalah Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Tirmidzi itu menggabungkan antara dua kedudukan. Secara tingkatan derajat hadisnya itu hasan. Tetapi secara tingkatan pemakaian derajatnya adalah sahih. Itu istilah Imam Tirmidzi. Yang pakai ini adalah Imam Tirmidzi. Hadza lafzu Tirmidzi, ini adalah redaksinya Imam Tirmidzi. Wa fi riwayat Abu Dawud, nah, disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, lam tusibhum faj'atu bala'in. Siapa saja yang baca ini Pak doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un pagi akhir tadi sampai rampung. Menurut redaksinya Imam Abu Dawud As-Sijistani apa lam tusibhu faj'atu bala'in, tidak akan terkena mendadaknya bencana. Yes. Jamalnya nggih. Jamalnya nggih. Ya. Pun ada apa? Niku. Jadi memang andalane wong Islam niku ngeten. Amale wong Islam niku dakwah, terus ta'lim wa ta'alum, zikir dan ibadah. Niku senjatane wirid. Nek jenengan tindak tenggene museum sinten Pangeran Diponegoro itu ada tasbih menunjukkan beliau Pangeran Diponegoro, Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Onto Wirip Onto Kusumo. Abdul Hamid Onto, namanya Abdul Hamid beliau. Pangeran Diponegoro itu namanya Abdul Hamid Onto Wiryo. Beliau muridnya Kiai Nur Muhammad Salaman. Gurunya banyak gurunya. Nah, di museumnya itu ada jubah beliau, ada kursi yang kena geretan kukunya beliau itu ketika ditangkap. Kemudian ada kitab takrib, ini kitab dasar fikih mazhab Syafi'i, menunjukkan beliau adalah di dalam fikih amaliyahnya mazhab Syafi'i. Kemudian ada zikir, menunjukkan beliau adalah seorang ahli thariqah. Guru thariqahnya Imam Pangeran Diponegoro itu adalah Syekh Muqra'i. Siapa Pak? Kiai Muqra'i. Siapa? Ya, Syekh sakit Kiai. Niku. Beliau itu kalau Pangeran Diponegoro itu adalah putranya Hamengkubuwono III, kalau Kiai Muqra'i itu putranya Hamengkubuwono II. Kondangnya dengan Pangeran Kerincing. Niku. Ini Pak Adin dimuliakan. Jadi memang amaliyahnya wong Islam niku kudu kendel wiridan. Akeh ning ora kudu akeh. Sing penting istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwaina fi kitab Tirmidzi wa an Utsman wa Sauban radhiyallahu anhu qol. Kami menukil dari kitabnya Imam Tirmidzi dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqala hina yumsi," siapa saja orangnya yang mengucapkan doa ketika sore hari, "Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan." Apa Pak? Go bareng-bareng. Raditu bi rabban wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Apa loh? Maka fadilahnya Bapak karena haqqan Allah Ta'ala ayurdiyahu. Wajib bagi Allah untuk meridhoi orang yang membaca doa tersebut. Dengan istiqomah ngamalke rotib al-hadab ini ada. Ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Nanti ini disebutkan beberapa riwayatnya. Ada yang riwayat do'if, ada yang riwayat sahih. Nah, ulama itu seperti itu. Tampilkan semuanya. Do'if menurut ulama fulan, sahih menurut ulama fulan. Fadilahnya apa? Wajib bagi Allah dan untuk meridhoi orang tersebut. Simpel Pak. Pendek nggih. Ning fadilah gede. Wong niku nek wis diridhoni Gusti Allah, nggih, apa to sing marake susah. Wong niku nek wis diridhoni Gusti Allah, apa to sing marake sedih. Wong niku sing diridhoni Gusti Allah, apa to sing marake khawatir. Lah awake dhewe niku jek deg-degan, khawatir, gresula, gersah, sambat. Niku aja-aja awake dhewe niku urung diridhoni Gusti Allah niku. Nggih. Pripun Ustaz ben kakean apa sambat? Dijogo iki dijogo nggih. Qur'ane dijogo, wiridane dijogo. Sangune tasbih, Pak di Bambang itu sangune tasbih. Seret wah masyaallah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim fi isnadihi Sa'id ibnu Marzaban. Kalau jeneng wong niku ada yang kirim mati. Di dalam sanadnya ada yang bernama Sa'id bin Marzaban, Abu Sa'id Al-Baqal. Ya. Apa namanya kondangnya dengan Abu Sa'id Al-Baqal atau Abu Sa'ad Al-Baqal. Al-Kufi, beliau adalah orang Kufah, Maula Hudzaifah ibn Yaman, orang yang dimerdekakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Berarti sebelumnya beliau ini budak. Nah, budak itu kalau dimerdekakan ini sebutnya adalah maula. Apa Pak? Maula. Nah, tinggal nanti yang memerdekakan siapa? Maka disebut namanya. Dulunya budak dimerdekakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Maka menjadi maula Hudzaifah. Wahya dha'ifun bittifaqil hufat. Yang mana beliau ini orangnya dhaif menurut kesepakatan ahli hadis. Ada lagi pun? Oh, boleh kurang setengah menit. Waqad qala Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan, itu kan hadza haditsun hasanun sahih. Gharibun, tetapi terjihnya sanad Imam Tirmizi beda. Hadisnya adalah hasan sahih gharib min hadzal wajhi. Dari jalan ini berarti beliau menemukan bahwasanya dalam sanad hadis ini tidak dhaif. Ya. Hadisnya tidak dhaif. Memang seperti itu, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, itu hadisnya dhaif." Menurut siapa dulu? Nggih. Nggih. Ada menurut ulama sing sampean seneng iya kok dadine dhaif. Tapi kan kalau mau apa namanya menilai hadis itu yuk dijembreng. Nah, gitu. Hadisnya apa dhaif? Menurut sapa sih? Yuk dijembreng satu-satu. Nah, niku nek ngaji hadis ngeten niku nek jujur. Monggo nek jalan ini. Bismillah.
La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة كتابه والصلاة القائمة آت محمد الذي وسيلة والفضيلة وابعث المقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi riwayatnya Imam Tirmidzi. Hadisnya apa Pak? Hasan Sahih Gharib. Fala'allahu sahih indahu min tariqin ukhra atau min tariqin akhara. Atau mungkin beliau Imam apa? Tirmidzi beliau menemukan dari jalur yang lain. Sama-sama diteliti yang pertama gini. Dari syarat yang sama, jalur yang sama tadi ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi diteliti ulang sama Imam Tirmidzi, oh ini enggak dhaif, justru hasan sahih gharib. Tapi Imam Nawawi nambahi atau mungkin juga Imam Nawawi berpendapat bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih itu dari jalur yang lain. Tapi yang jelas hadis raditu billahi robba sampai akhir itu yang pertama membela adalah Imam Tirmidzi, ya. Imam Tirmidzi. Wa qad rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi asani tajayyatin. Ulama yang kedua dan ketiga adalah Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Beliau berpendapat bahwasanya sanad hadis ini adalah sanad yang jayyid. Sanad ini apa Pak? Jayyid. Jayyid itu artinya apa Pak? Bagus. Berarti makbul. Nek makbul niku sahih. Nek sahih niku berarti bisa digunakan. Yang pertama tadi Imam Tirmidzi, yang kedua Imam Abu Dawud, yang ketiga Imam Nasa'i. Dari riwayat siapa? Al-Rajulin khadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzihi. Jadi seorang sahabat yang sahabat itu khidmah atau ngeladeni laden di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasabata al-hadis, gitu kan? Dan ahli hadis telah menetapkan hadis ini adalah sahih. Walillahil hamdu. Ulama yang keempat, waqad rawahu al-Hakim Abu Abdillah fi Mustadraki ala Sahihaini. Ulama yang keempat adalah Imam Hakim dalam kitab beliau namanya Al-Mustadrak mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Banyak hadis sahih Pak yang mana dikaji diteliti oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tapi sengaja tidak dimasukkan. Ini kok ada? Loh kok sakit Ustaz? Wah, orang ngaji hadis jadi bingung dengan ini. Jadi kalau orang itu ngaji dirasatul hadis nanti di jurnal Pak.
Neliti mungkin 1-2 hadis. Ini kemudian di jurnal. Wah, niku setengah mati, Pak. Karena kita harus menilai satu persatu orangnya, satu persatu orang. Oh, seperti ini loh. Caranya orang ulama itu menilai ini soheh, ini sikoh, ini doef itu. Kita baru 1-2 hadis saja, Pak, terus merepet. Padahal beliau ribuan hadis. Lah wong saiki ora tau ngaji hadis moro-moro oh doif ya hadis. Oh dituntut ning akhirat kuwi. Sesuk nek golek akhirat nih. Lang rene lang. Kowe sing ngomong hadis ku doif iki. Ngajimu ning ndi? Ngono. Saya ajari sapa ngono. Order karo malaikat aku ora trimo iki nek cara dibuane neraka delok ngono iki kira-kira enak ora. Enak amun aku ngaji ku angel kok moro-moro kowe murid doif ngono tok iki. Nggih. Jadi yang dimuliakan hadis raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan dibela sama ulama 4. Lah, ini kenapa Imam Nawawi masukkan hadis ini? Karena beliau ini condong kepada hadis ini untuk memberikan suatu. Nah, biasanya kalau beliau memberikan banyak uraian di zamannya banyak orang yang tanya, "Ini hadisnya dhaif." Nah, ulama ketika memberikan banyak uraian itu latar belakang kejadian di zamannya itu mesti banyak yang iskal bahasanya. Iskal itu banyak yang meragukan. Maka beliau Imam Nawawi menampilkan nih, ya tak tampilke. Nek ora percaya iki Imam Tirmidzi, iki Imam Abu Dawud, ini Imam Nasa'i, ini Imam Hakim. Nah, terus bagaimana? Yo dicek, jadi kan sampean ora percaya. Nek sampean ngalim, cek dhewe ning kitabnya. Nah, begitu. Nah, kalau orang ahli hadis kalau insaf, hatinya insaf pasti dilacak. Oh iya bener ya. Ternyata yang salah saya gitu. Tapi kalau hatinya insaf bener tetap digoleki salah. Wah, ya wis nek model kayak gini. Mboten ketemu nggih Pak Heru nggih. Tekan kapan tak ketemu dasare wis ra seneng ya repot. Insaf salahnya di mana sih? Tunjukkan sama saya biar saya bisa memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pripun Ustaz? Diamalkan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Wa wuqi'a fi riwayat Abi Dawud terdapat di dalam riwayat Sunan Abu Dawud dan salahnya bi Muhammadin rasulan. Lafadznya tidak menggunakan nabiyan bi Muhammadin nabiyan tapi bi Muhammadin rasulan. Satu menggunakan istilah nabi, satu menggunakan istilah rasul. Sing bener sing di bener kabeh. Nah, gitu. Wa fi riwayat Tirmidzi nabiyan. Riwayat Imam Tirmidzi menggunakan nabiyan, riwayat yang tadi Imam Abu Dawud rasulan. Maka ahli hadis kemudian memberikan solusinya. Fa mustahabu ayajmal insanu bainahuma. Maka disunahkan bagi orang-orang untuk menggabungkan keduanya yaitu nabiyan wa rasulan. Nah, terus pripun? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Berarti menggabungkan dua hadis. Tapi kalau misalkan pengen mengamalkan satu saja bagaimana? Beliau mengatakan lawit tasawwur ala hidima kana amilan bil hadis. Kalau mau mengamalkan satu saja yang ringkas, mengamalkan yang sesuai yang paling kondang hadisnya yaitu siapa? Riwayat Imam Tirmidzi rahmatullah alaihi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit, Pak? 12. Waruina fi sunan Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Kami menukil dari kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu apa mau? Bagus. Lam yudha'ifhu, yang mana Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis tersebut. Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Pak tak cerita. Dulu waktu kita ngaji di Dorotul Hadis, itu kalau terdengar nama Rasulullah langsung saklas sallallahu alaihi wasallam. Nah niku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Sayyid Muhammad Alawi Amil mengatakan orang yang ngaji hadis itu orang dimuliakan. Karena apa? Setiap beliau mendengar nama Rasulullah pasti bersolawat dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuis masyhur di madrasah-madrasah itu. Saya tahunya ketika di Pakistan ketika itu. Jadi kalau tersebut terdengar nama Imam Hadis langsung rahmatullah alaih itu pas gitu kan. Rahmatullah alaih. Orang bengok neng muni kan. Rahmatullah alaih. Wa qala Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Wa qala Imam Hanifah rahimahullah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terlatih apa namanya dengan saudara. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamdal arshika wa malaikatika wa jami'a khalika annaka annallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orangnya yang mengucapkan zikir ini pada waktu pagi dan pada waktu sore hari, yaitu Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya saya berpagi-pagi. Tapi kalau sore diganti bukan asbahtu, ya. Diganti amsaitu. Apa Pak? Amsaitu. Jadi zikir pagi petang. Kalau ada redaksi asbahtu berarti itu untuk pagi hari. Tapi kalau kita bacanya di sore hari, bacanya adalah amsaitu. Ini asbahtu ya Allah, saya berbagi-bagi ushiduka. Saya disaksikan oleh engkau. Wa ushidu hamadal arshika. Dan saya disaksikan oleh malaikat yang menggotong ars engkau. Wa malaikatika. Dan disaksikan malaikat-malaikat engkau, wa jami'a khalqika, dan disaksikan oleh semua makhluk engkau, annaka annallah, bahwasanya engkau adalah Allah. Allah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah, kecuali engkau, wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba engkau dan utusan engkau. Maka hadirin, ini untuk terus sidik. Siapa saja orangnya yang membaca doa ini, wirid ini pada waktu pagi hari atau pada waktu sore hari, fadilahnya apa yang dimuliakan? A'taqallahu rabbuhu minan nar. Kalau membacanya itu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan 1/4 dirinya dari neraka. Motone penggo peng bisa. Terus Kanjeng Nabi ngendika mulih faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar. Siapa saja yang baca wirid ini 2 kali, maka Allah membebaskan 1/2 dirinya dari neraka. Wa man qalaha salasan, siapa orangnya yang membaca 3 kali a'taqallahu ta'ala salasa arba'ihi, maka Allah taala membebaskan dirinya 3/4. Nek jatahe mlebu neraka 3/4 dibebaskan oleh Allah dari neraka. Nah, sekarang kalau orang bacanya 4 kali, Kanjeng Nabi ngendika fa in qalaha arba'an a'taqallahu ta'ala minan nar. Maka Allah taala membebaskan penuh orang itu dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nyata-nyata niku jadi ora kudu bener. Ora ketang bisa. Kita Pak Kaji Nasir pun gadah kita. Nah, ini niku. Pak Hiro masyaallah nyimak. Nah, niku hari yang dimuliakan. Nah, kurang begitu. Nggih. Dibaca sekali, maka 1/4 jatah seandainya orang itu masuk neraka diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dibaca 2 kali, jatah seandainya orang itu masuk neraka, setengahnya dibebaskan oleh Allah dari neraka. Seandainya orang itu jatah masuk neraka, orang itu baca 3 kali, 3/4-nya diselamatkan dari neraka. Bacanya kok 4 kali, Allah bebaskan dia dari apa? Api
api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina fi sunani Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Kami menukil hadis ini dari riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu bi isnadin jayyidin dengan sanad yang jayyid walam yudha'ifhu dan beliau tidak mendhaifkannya. An Abdullah ibn Ghanam dari sahabat Abdullah bin Ghanam bil ghain al-mu'jamati wa nun musyaddadati. Nih Pak, nek kenapa harus ditampilkan? Kenapa model seperti ini ditampilkan, Pak? Dalam ilmu hadis, halnya demikian itu ditampilkan itu untuk menegaskan pembacaannya. Jadi supaya beda nama, Pak, itu nanti bisa selencong. Kalau kita menjalani hadis itu, niku al-kilabi nopo al-kalabi. Nah, niku. Itu bisa apa namanya? Bisa orang yang berbeda. Hadatsana Muhammad bin Ibrahim bin Ismail bin Mughirah. Jangan kerso siapa beliau? Qala Muhammad bin Ibrahim bin Ismail bin Mughirah. Kalau saya mengatakan telah berkata Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Ada yang tahu enggak, Pak? Tapi kalau saya mengatakan qala Bukhari, tahu, Pak? Itu nama yang sama. Imam Bukhari namanya Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakaknya namanya Ibrahim. Terus mbah buyutnya namanya Mughirah. Mbah cagahnya namanya Bardazbah. Al-Ju'fi Al-Bukhari. Gitu. Nah, dalam ilmu hadis itu disebutkan seperti ini. Supaya apa namanya? Terkadang ulama satu sama yang lain itu beda dalam menyebut. Nah, di sini dioncai sama Imam Nawawi rahmatullah alaih membahas mengenai siapa al-Ghannam bi ghaini mu'jamati wa nuril musyaddadah al-bayabi as-sahabi. Jaminten, Pak? Kurang pinten? Man qala hina yusbihu. Siapa saja orangnya yang membaca wirid ini ketika pagi hari, Allahumma ma usbiha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Siapa saja yang mengucapkan di pagi hari, nanti juga di sore hari sama. Allahumma ya Allah ma asbahati. Tidaklah saya berpagi hari min nikmatin faminka. Tidaklah saya berpagi-pagi dalam hari ini menikmati anugerah nikmat engkau kecuali nikmat engkau itu datangnya memang dari engkau. Wahdaka la syarika lak. Engkau zat yang maha esa dan tidak ada sekutu bagi engkau. Falakal hamdu walakal syukru. Hanya bagi engkau segala puji dan hanya bagi engkau ucapan syukur. Maka orang yang mengucapkan doa ini para rawuh, gitu, faqad atta syukra yaumihi, maka dia sudah menunaikan syukur dia pada hari ini. Yes. Wa man qala misla dzalika hina yumsi faqad atta syukra lailatihi. Siapa saja orangnya yang baca doa ini pada sore hari, maka dia sudah menunaikan syukurnya pada malam hari itu. Jadi di antara mewujudkan syukurnya apa? Maca donga niki. Ya. Donga napa? Allahumma ma usbiha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Kalau bacanya pagi hari, maka pagi hari itu kita sudah menunaikan syukur kita kepada Allah. Kalau kita bacanya sore hari, maka sore hari itu kita sudah menunaikan syukur kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah wa rahimakumullah. Maka anugerah bagi Allah kita bisa mengkaji hadis-hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengkaji amaliyahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ngaji kita ini kesankan dalam hati, niat kita amalkan. Maka dengan kita ngamalkannya di sini menunjukkan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bentuk syafaat Rasulullah, nah bentuk syafaatnya apa? Amaliyahnya kita amalkan. Jadi supaya frekuensinya itu sama. Nih, frekuensinya podo, berarti apa namanya? Nyantol sinyalnya.
Lho ki sinyale kok ora ngono ki kok ora apik. Lah piye meneh? Lah HP-ne mungkin ora apik. Nah, karena kita tidak selama dikasih kesempatan sama Allah iktimam atau rasa semangat kita dalam mengamalkan sunnah Rasulullah kurang, nah, mungkin nanti Rasulullah ora pandai kenal. Ndak iya sampai rumati aku. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Maka ngaji kita sore hari ini tidak seandainya nanti ada yang mau tanya atau mau nyatet ya enggak apa-apa gitu. Artinya insyaallah kita senantiasa meluangkan waktu untuk ilmu dan mudah-mudahan kita sendiri juga bisa istiqomah dalam amaliyah mungkin tidak banyak satu atau dua tapi istiqomah. Al istiqomah itu khairu min alfil karomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah wa rahimakumullah. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami haturkan. Kita akhiri bersama dengan kifarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.